Halo, ketemu lagi dengan Vini Putri. Kali ini aku lagi nggak kepengen nge-review, tapi aku lagi pengen share ke teman-teman bagaimana akhirnya aku bisa unlink device di rekening Genius aku yang semulanya HP A, kemudian harus di-unlink dulu supaya bisa login di HP B. Atau sebenarnya HP yang sama tapi sudah logout dan nggak bisa login. Jadi kasus seperti ini itu sudah mulai dirasakan banyak sekali nasabah-nasabah Genius yang punya permasalahan sendiri, yaitu misalnya HP-nya hilang, terus dia menggunakan HP lain, HP-nya tuh rusak, HP-nya di reset factory seperti aku, atau juga beberapa permasalahan lain yang akhirnya dia nggak bisa login lagi di HP yang baru atau di HP yang sama. Bahkan khusus kasus aku, yaitu aku nggak bisa login di HP ku sendiri. Jadi HP ku tuh lagi memorinya full, aku habis backup, terus aku reset factory, kemudian aku install lagi di HP yang sama, tapi ternyata dia tetap ditolak, katanya harus di unlink device dulu. Padahal sebenarnya sama-sama HP yang sama gitu loh, HP-nya tuh ya sama-sama ini, nggak ada HP lagi. Aku kira kan aku salah email dan password, tapi sebenarnya itu udah bener. Cuman ketika pada tahap masukin PIN dan konfirmasi PIN, dia lah keluar dan tulisannya adalah sesi telah berakhir, intinya seperti itu. Aku agak lupa, aku bingung ini sesi berakhir apa aku kurang cepat ngetiknya atau gimana. Ada sampai 5 kali dapat SMS OTP masuk ke HP ku untuk coba login di aplikasi Genius ini, ternyata tetap aja nggak bisa. Aku sampai ke DM Instagram juga tidak ada respon, terus aku baca-baca komentar orang di beberapa postingan terakhir sama tidak bisa login orang-orang. Terus aku cek di YouTube, ternyata juga banyak yang nge-share. Ternyata beberapa minggu terakhir, 1 minggu 2 minggu terakhir, banyak yang mengeluhkan hal yang sama. Jadi unlink device ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri di websitenya untuk khusus nasabah, yaitu secure.genius.co.id. Jadi sebenarnya kita bisa unlink sendiri lewat secure itu. Cuman masalahnya website tersebut itu dalam masa perbaikan. Nah, itu yang jadi masalah semua orang. Salah satu caranya adalah telepon ke call centernya mereka 1.50365. Yang mana kalau telepon call centernya itu kita dikenakan biaya, tidak gratis. Otomatis kita mengeluarkan biaya lagi. Kita udah rugi berapa kali gitu loh. Belum lagi ketika telepon tuh nggak cuma sebentar, karena kita pasti akan ditanyain dulu nama dan sebagainya. Dan kita juga menunggu untuk sampai ke CS-nya ngangkat gitu loh, karena mungkin banyak antriannya atau gimana, nggak ngerti. Nah, untuk kasusnya aku pada saat itu kan lagi butuh aplikasi Genius untuk mentransfer pada hari Sabtu. Nah, ketika itu solusinya kan call center nih. Aku coba paketin Telkomsel yang 60 menit all operator untuk telepon, ternyata itu nggak bisa dipaketin. Katanya bisa kalau misalnya kita masukin kode kota areanya itu 031 atau 021, pakai coba-coba itu, ternyata nggak bisa nyambung. Otomatis kita pakai telepon yang 1.50365 itu tanpa embel-embel kode area, dan itu dikenakan pulsa biasa. Jadi sisa pulsaku waktu itu kepake. Aku nggak ngerti nih itu pakai pulsa paket atau pakai pulsa biasa. Karena pulsa biasa aku sedikit, otomatis keputus. Padahal masih belum selesai, 3 menit atau 5 menit, ya aku lupa, itu keputus. Tapi aku cuma dapat informasi bahwa mereka memang bisa bantu, tapi pengerjaannya itu dari Senin sampai Jumat. Pada saat itu aku teleponnya Sabtu ya. Mereka bisa bantu mengajukan keluhan di Sabtu Minggu, tapi juga jamnya terbatas, jam 8 sampai jam 17. Jadi nggak 24 jam seperti kata mereka. 24 jam itu maksudnya mungkin untuk informasi saja ya, untuk kayak keluhan apa tuh tetap dikerjakan di hari Senin dan Jumat. Senin sampai Jumat. Apakah aku mau telepon atau aku nunggu websitenya pulih gitu kan? Yang aku khawatirin adalah jumlah uang yang ada di rekening itu gak sedikit. Aku nyimpen di Dreamsaver, di Save It, dan itu ada belasan juta. Kalau seandainya aku membiarkan ini begitu saja, hilang itu semua. Jadi mau nggak mau aku kan harus mengurus ini gitu loh. Jadi ya antara dua, antara nunggu websitenya pulih ataukah aku telepon aja nih di call centernya. Tapi aku harus bondo dulu, aku harus banda uang, aku harus siapin uang untuk beli pulsa. Sedangkan aku butuh berapa pulsa nggak ngerti, karena aku nggak pernah telepon pakai telepon biasa, biasanya pakai telepon WhatsApp kan. Akhirnya aku coba isi 50.000, terus aku telepon pakai HP ku, pakai XL ya, di hari Senin jam 9, setengah 10 lah, jam 9 lebih. Dan gak nyampe 3 menit aku nyambung ke CS-nya. Aku bilang kalau aku mau unlink device karena HP saya habis di reset factory, jadi saya harus login lagi dan saya mau melakukan transaksi. Ditanyainlah beberapa pertanyaan dari baca CS-nya ke aku. Jadi yang ditanyain itu nama pemilik rekening, nomor handphonenya yang ditautkan pada aplikasi Geniusnya, alamat sesuai KTP, alamat surat menyurat korespondensi. Jadi waktu ATM itu kan dikirimkan ke alamat kita, itu alamatnya pakai apa? Pada kasus aku, alamatnya sebenarnya sama, cuman penulisannya yang berbeda. Jadi di KTP ku tuh tidak lengkap, sedangkan untuk alamat kirim kayak Shopee atau apa, itu aku usahain kan lengkap kan, sampai ke kabupaten, kecamatan, nomor blok,
blok, terus perumahan, klaster apa gitu kan. Gak nyangka ditanyain transaksi 3 bulan terakhir. Ya aku jawab apa yang aku ingat, yaitu pembayaran rutin yang biasa aku lakukan di Genius. Aku sebutkan nominalnya, aku sebutkan nama pemilik rekeningnya, yang tujuannya, terus aku juga sebutin bank apa dan tanggal berapa, karena kebetulan aku ingat, karena antara tanggal 1 sampai tanggal 10 aku melakukan transaksi di Genius. Jadi aku nunggu dulu, terus ditanyain apakah punya tabungan di Dreamsaver. Kebetulan aku juga lupa istilahnya Dreamsaver apa Save It. Aku bilang saya punya di Save It gitu. Kalau nggak salah sih nanya nama ibu ya, kalau nggak salah. Terus ditanyain juga perangkat yang sebelumnya apa. Nah, perangkat sebelumnya kan aku pakai Xiaomi Redmi Note 7. Terus habis gitu perangkat barunya apa? Aku bilang sebenarnya perangkatnya tuh sama, cuman saya melakukan reset factory karena HP saya sudah memorinya udah penuh. Saya mau login lagi di HP yang sama ini tapi tidak bisa. Aku bilang seperti itu. Setelah itu dia ngecek lagi dan akhirnya dia bilang bahwa sudah dibantu untuk melakukan pengajuan unlink device. Akan dilakukan pengerjaan 2x24 jam. Tapi jika dalam 2x24 jam tidak bisa login, masih tidak ada notifikasi dari email, maka diharapkan tuh telepon kembali di tanggal. Jadi aku teleponnya tuh tanggal 9. Terus dia bilang kalau sampai tanggal 11 tidak bisa melakukan login, maka harap telepon kembali di tanggal 13-nya sehingga kami bisa membantu ngecek progresnya sampai mana. Dan CS-nya melakukan review bahwa tanggal 9 Agustus 2021 jam sekian, terus nomor tiket keluhannya itu apa, itu aku catat ya, tanggal sekian jam sekian, nomor tiketnya itu keluhannya aku catat juga, dan dia nama CS-nya itu dia nyebutkan dengan saya CS ini gitu, aku catat juga telah melakukan ini. Dan sampai akhirnya di malam hari tiba-tiba aku dapat email bahwa proses unlink device sudah berhasil. Akan login lagi lah, intinya begitu. Terus aku coba iseng lagi buka aplikasi Geniusnya, prosesnya sama seperti kemarin, ngasih email, password, pin, dan konfirmasi pin, dan akhirnya aku bisa masuk ke aplikasiku itu. Setelah itu aku langsung cek dulu nih Dreamsaverku apakah berkurang, ternyata enggak. Terus begitu aku auto pindahin ke saldo aktif dan aku langsung tarik semua, kirim ke bank rekening yang lain gitu kan supaya aman. Nah rencananya nih aku mau tutup rekening Genius, cuman aku belum tahu caranya. Katanya sih tetap telepon ke call center lagi, tapi aku lagi males isi pulsa, ya udahlah ya nanti aja. Tapi kata teman juga kalau udah 6 bulan tidak ada transaksi maka otomatis rekeningnya ditutup. Cuman aku agak kurang yakin, agak paranoia karena kan baru-baru ini ada visible kan, jadi dan peraturannya tuh agak aneh visible-nya itu. Kalau seandainya bulan ini tidak bisa bayar maka akan ditangguhkan di bulan berikutnya. Terus sampai berulang sampai berapa kali gitu. Nah aku takutnya kalau misalnya aku tidak tutup, tahu-tahu aku punya tagihan visible, aku nggak ngerti, mungkin aku mikirnya kejauhan atau memang aku over lebay, tapi maunya aku sih nutup aja biar aku aman. Apakah teman-teman sudah berhasil unlink device? Share dong gimana pengalaman kalian. Dan hingga saat ini tanggal 18 Agustus nih, tanggal 18 Agustus Rabu, website tuh securgenius.co.id masih belum bisa diakses. Jadi masih diserbu nih Instagramnya Genius bahwa mereka tidak bisa unlink device. Katanya mereka sedang pembaruan aplikasi, tapi ternyata websitenya masih belum diperbarui sampai detik ini. Dan aku baca di komentarnya Genius bahwa website ini diperbaiki sejak tanggal 25 Juni 2021. Sampai sekarang 1 bulan setengah itu masih belum bisa diakses. Sahabat teman-teman yang mau unlink device tapi nggak bisa, mungkin kalian bisa coba call centernya aja, siapin pulsa. Oke, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Aku nggak ada niat untuk menjelek-jelekan Genius, aku share, aku murni bantu teman-teman bagaimana caranya unlink device pas waktu telepon ke call centernya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya supaya kalian tahu video aku berikutnya. Bye!